Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Arifah Purnamaning-Rum selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis artikel jurnal yang bertemakan Arthropoda. Dan anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Atika Rohmah Ramadhani dengan NIM 200808654, Arif Nur Budiman dengan NIM 200808670, dan saya sendiri dengan Berliana Putri Susanti dengan NIM 20080867071. Oke, langsung saja kita start to video. Adapun identitas dari artikel jurnal yang kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama, judul artikel yang kami temukan adalah Keanekaragaman serangga permukaan tanah di sekitar perkebunan desa Cotkareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Penulis artikel yaitu Syarifah Farisi Hamama dan Irma Sasmita. Nama jurnal yaitu Yes Bio. Volume dan tahunnya yaitu volume 6, 1 halaman 29 sampai 34 tahun 2017. Selanjutnya, setelah kami menganalisis artikel jurnal tersebut, kami mendapatkan 6 poin penting. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, alat dan bahan serta langkah kerja. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, pembahasan dari penelitian tersebut. Dan yang keenam adalah kesimpulan penelitian. Untuk poin pertama sampai ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Berliana Putri Susanti. Untuk poin keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Arif Nur Budiman. Dan untuk poin kelima sampai keenam akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Atika Rohmah Ramadhani. Oke, langsung saja kita akan membahas apa sih latar belakang dari peneliti tersebut sehingga melakukan penelitian di desa Cotkareung. Nah, peneliti akhirnya menemukan nih salah satu wilayah yang sangat sesuai untuk perkembangan dari serangga, yaitu desa Cotkareung di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Nah, kenapa milihnya desa itu? Karena desa tersebut sangat mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya serangga, karena wilayah atau lingkungannya dipenuhi oleh semak-semak dan juga pepohonan. Poin yang kedua adalah tujuan dari penelitian tersebut. Nah, pada mulanya peneliti ini melakukan observasi terlebih dahulu sehingga menemukan adanya potensi berupa masih banyak terdapat jenis-jenis serangga di desa tersebut. Maka dari itu perlu dilakukannya identifikasi untuk mengetahui keanekaragaman jenis serangga permukaan tanah di sekitar perkebunan desa Cotkareung tersebut. Oke, poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu alat dan bahan serta langkah kerjanya. Yang pertama kita akan bahas dulu nih, alat dan bahan apa saja sih yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian tersebut. Yang pertama adalah 9 pitfall trap. Yang kedua larutan gula, yang ketiga deterjen, yang keempat alkohol 70%, yang kelima kardus, dan yang keenam formalin 4%.
Oke, setelah tadi udah disiapkan alat dan bahannya, sekarang kita akan masuk ke langkah kerja atau metode penelitian tersebut. Nah, peneliti ini melakukan metode penelitian yang disebut metode deskriptif eksploratif. Apa itu metode deskriptif eksploratif? Itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui keanekaragaman serangga permukaan tanah dengan menggunakan perangkap jebak atau pitfall trap. Lalu bagaimana teknik pengumpulan datanya? Yang pertama adalah ditentukan lokasi penelitian yang dibagi menjadi stasiun 1 sampai 3 sebagai titik pemberhentian. Di setiap titik akan ditaruh 3 pitfall trap yang telah diberi larutan gula dan deterjen yang telah dicampur dengan alkohol 70%. Nah, hewan-hewan yang nantinya sudah terperangkap akan dipisahkan dari larutan gula dan deterjen menggunakan formalin dengan kadar 4% dan dimasukkan ke dalam kotak sampel untuk diteliti. Nah, setelah adanya pengumpulan data atau sampel ini, akhirnya kan sampel atau data ini akan dianalisis. Nah, bagaimana sih teknik analisis datanya? Nah, peneliti ini untuk mengetahui keanekaragaman jenis digunakanlah indeks Shannon-Wiener. Dapat dilihat ya rumus dari indeks Shannon-Wiener yang mana nanti akan mendapatkan suatu nilai yang kemudian akan digunakan untuk membandingkan keanekaragaman serangga berdasarkan habitatnya. Baik, saya Arif Nur Budiman. Di sini saya akan melanjutkan analisis artikel jurnal yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Kali ini kita memasuki poin 4, yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan data serangga permukaan tanah di lokasi penelitian, yaitu di perkebunan desa Cot Kareng, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, diperoleh data sebanyak 992 ekor serangga. Dari 992 ekor serangga tersebut ditemukan pada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Pada stasiun 1 ditemukan sebanyak 381 ekor serangga. Pada stasiun 2 ditemukan sebanyak 312 ekor serangga. Dan stasiun 3 ditemukan sebanyak 299 ekor serangga. Serangga permukaan tanah yang telah ditemukan terdiri atas ordo Hymenoptera, Dermaptera, Blattaria, Hemiptera, dan Orthoptera. Di antara beberapa ordo yang diperoleh, ordo Hymenoptera merupakan ordo dengan jumlah individu yang paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak 957 ekor serangga. Selanjutnya ordo Orthoptera sebanyak 18 ekor serangga. Kemudian ordo Hemiptera sebanyak 6 ekor serangga, ordo Dermaptera sebanyak 6 ekor serangga, dan yang paling sedikit adalah ordo Blattaria sebanyak 5 ekor serangga. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus keanekaragaman Shannon-Wiener. Dari rumus tersebut didapatkan 3 tabel. Tabel yang pertama merupakan tabel indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah pada stasiun 1. Tabel yang kedua yaitu indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah pada stasiun 2. Dan tabel yang terakhir yaitu indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah pada stasiun 3. Dari ketiga tabel tersebut merupakan hasil analisis indeks keanekaragaman yang menunjukkan bahwa pada 3 stasiun penelitian memiliki keanekaragaman serangga permukaan tanah yang tergolong sedang karena jumlah jenis tergolong tidak terlalu banyak, yaitu pada stasiun 1 adalah 0,869, pada stasiun 2 adalah 0,659, dan pada stasiun 3 adalah 1,063, dengan rata-rata yaitu 2,591. Dengan demikian,
Hipotesis yang berbunyi keanekaragaman serangga permukaan tanah di perkebunan desa Cotkareong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar sangat tinggi, ditolak kebenarannya. Selanjutnya ada poin 5, yaitu pembahasan. Hasil penelitian tentang keanekaragaman serangga permukaan tanah di perkebunan desa Cotkareong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman serangga permukaan tanah di kawasan tersebut tergolong sedang. Jika indeks keanekaragaman berkisar antara 0 sampai 1, indeks keanekaragaman rendah. 3. Menunjukkan keanekaragaman jenis yang terdapat di suatu komunitas tergolong tinggi. Selanjutnya ada pembahasan di setiap stasiun. Stasiun 1. Hasil penelitian pada stasiun 1 di bawah naungan pohon dan berdekatan dengan aliran air proyek. Maka jenis serangga yang paling banyak ditemukan berasal dari ordo Hymenoptera, yaitu genus Lasius dan Formica dengan jumlah 361 individu. Habitat ordo Hymenoptera adalah beriklim tropis dan dingin sekalipun. Pada saat pengambilan sampel, suhunya berkisar antara 25 derajat Celcius. Kisaran suhu yang efektif adalah suhu minimum 15 derajat Celcius, suhu optimum 25 derajat Celcius, dan suhu maksimum 45 derajat Celcius. Pada suhu optimum, kemampuan serangga untuk melahirkan keturunan sangat besar dan kematian atau mortalitas sebelum batas umur akan sedikit. Selanjutnya, stasiun 2. Pada stasiun 2, keanekaragaman serangga permukaan tanah tidak berbeda jauh dengan stasiun 1 karena tempatnya tanpa naungan pohon sehingga jenis serangga yang mendominasi sedikit. Selanjutnya stasiun 3. Pada stasiun 3 yang terletak dekat sawah, keanekaragaman serangga permukaan tanah sangat tinggi. Tingginya indeks keanekaragaman serangga tanah disebabkan karena stasiun ini merupakan komunitas mayor. Jadi, dari penjelasan ketiga stasiun tersebut, diketahui bahwa pada stasiun 3 lebih banyak genus yang mendominasi, sehingga indeks keanekaragamannya lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 1 dan stasiun 2. Berikut ini adalah beberapa ordo serangga permukaan tanah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di sekitar perkebunan desa Cotkareong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Di antaranya yaitu yang pertama ordo Hymenoptera, yang kedua ordo Orthoptera, yang ketiga ordo Dermaptera, dan yang keempat ordo Blattaria. Yang pertama yaitu ordo Hymenoptera. Ordo Hymenoptera hanya ditemukan satu famili saja, yaitu famili Formicidae, yang terdiri dari genus Lasius, Formica, dan Ossopila. Serangga ini terdapat pada ketiga stasiun, namun lebih banyak ditemukan pada stasiun 1. Serangga ini memiliki ciri 2 pasang antena, yang terdiri dari 10 ruas dan 2 pasang sayap yang tipis. Sayap depan lebih besar dari sayap belakang. Lalu, abdomen terdiri atas beberapa ruas yang memanjang. Kelompok famili ini terdiri atas keluarga semut-semut yang banyak ditemukan di permukaan tanah. Maka dari itu, adanya sarang semut yang ditemukan pada stasiun 1 menyebabkan individu Formicidae yang tertangkap sangat tinggi. Dapat dilihat dari gambar di samping, yaitu salah satu gambar ordo Hymenoptera genus Lasius. Yang kedua yaitu ordo Orthoptera.
Ordo Orthoptera merupakan ordo kedua terbanyak yang ditemukan, yaitu sebanyak 9 ekor. Ordo ini terdiri dari serangga yang sudah biasa dikenal, seperti belalang dan jangkrik. Orthoptera adalah serangga yang bervariasi dan sangat umum ditemukan. Nah, kebanyakan dari ordo ini adalah pemakan tumbuh-tumbuhan, beberapa adalah sebagai hama-hama penting tanaman budidaya, dan beberapa ada yang berperan sebagai predator. Famili dari ordo Orthoptera ini adalah Grylidae dan Tetigonidae. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah salah satu contoh dari ordo Orthoptera, yaitu Euborelia. Yang ketiga yaitu ordo Dermaptera. Ordo Dermaptera dan ordo Hemiptera ditemukan berjumlah 6 ekor. Ordo Dermaptera terdapat satu famili, yaitu Carcinoporidae. Dan ordo Hemiptera juga terdapat satu famili, yaitu Miridae. Famili Carcinoporidae merupakan salah satu jenis yang tidak memiliki sayap, yang sangat luas tersebar dan kadang-kadang masuk ke dalam rumah-rumah. Genus Euborelia mengandung 6 jenis yang panjangnya 9-18 mm dengan 14-20 ruas sungut. Sedangkan famili Miridae merupakan famili yang sangat besar dan anggota-anggotanya terdapat di atas tumbuh-tumbuhan hampir di mana-mana. Nah, beberapa jenis yang kebanyakan adalah pemakan tumbuh-tumbuhan, tetapi beberapa ada yang sifatnya pemangsa serangga-serangga lain. Famili Miridae ini berciri-ciri bertubuh lunak, kebanyakan panjangnya 4-10 mm, dan beberapa jenis bertanda terang atau berwarna merah, orange, hijau, atau putih. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah salah satu contoh dari ordo Hemiptera, yaitu Leptopterna. Yang keempat yaitu ordo Blattaria. Ordo Blattaria merupakan yang paling sedikit ditemukan pada ketiga stasiun. Famili Blattelidae ini adalah salah satu kelompok besar dari kecoak-kecoak yang kecil. Kebanyakan panjangnya 12 mm atau kurang. Beberapa jenis dari ordo Blattaria ini juga memasuki dalam rumah-rumah. Genus Blattella berwarna coklat muda dengan garis-garis longitudinal atau membujur pada pronotum. Dapat dilihat pada gambar di samping adalah salah satu contoh dari ordo Blattaria, yaitu Blattella. Poin 6 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang keanekaragaman serangga permukaan tanah di sekitar perkebunan Desa Kotkariung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman serangga permukaan tanah di perkebunan Desa Kotkariung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tergolong dalam kategori sedang, dengan indeks keanekaragamannya yaitu pada stasiun 1 dihasilkan 0,869, pada stasiun 2 dihasilkan 0,659, dan pada stasiun 3 dengan rata-rata 2,591. Kemudian, serangga permukaan tanah yang ditemukan terdiri dari ordo Hymenoptera, Orthoptera, Hemiptera, Blattaria, dan Dermaptera. Selanjutnya, jumlah individu yang terbanyak adalah ordo Hymenoptera dari famili Formicidae dengan genus Lasius, Formica, dan Ossopila. Berikut
Ini merupakan pembagian tugas dari kelompok 3. Yang pertama adalah tugas untuk menulis PPT yang dikerjakan oleh Atika, Arif, dan Berliana. Selanjutnya untuk bagian editor PPT dikerjakan oleh Atika, dan untuk bagian editor video dikerjakan oleh Arif. Sekian penjelasan dari hasil analisis artikel jurnal yang disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.